Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan bersama saya Yulinda Sari SMMM. Pada video kali ini kita akan membahas bab 9 manajemen persediaan yang terdiri dari 5 poin penting, yaitu definisi persediaan, biaya persediaan yang terdiri dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, kemudian ada economic order quantity atau EOQ, reorder point atau ROP, lead time atau LT, dan juga safety stock atau SS. Dan yang terakhir adalah pengaruh diskon pada EOQ. Kita masuk ke definisi persediaan. Persediaan itu merupakan sejumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk diproses lebih lanjut maupun untuk dijual kembali. Jenis perusahaan yang berbeda akan memiliki jenis persediaan yang berbeda juga. Misal di perusahaan jasa, mereka tidak memiliki persediaan karena yang diperjualbelikan itu dalam bentuk jasa atau keahlian, jadi bukan barang. Tapi berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini biasanya memiliki hanya satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan perusahaan manufaktur biasanya memiliki beberapa jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan juga yang terakhir ada persediaan barang jadi. Nah, dalam manajemen persediaan nanti kita akan diminta untuk menghitung yang namanya biaya persediaan. Nah, biaya persediaan itu terbagi menjadi dua, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jadi untuk manajemen persediaan secara ringkas, rekan-rekan semua itu diminta untuk menghitung pada kuantitas berapa sih sebenarnya perusahaan itu dapat memperoleh biaya persediaan paling ekonomis gitu ya. Makanya diminta untuk menghitung biaya persediaan. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama yaitu biaya pemesanan. Biaya pemesanan atau biaya pesan itu adalah biaya yang timbul sejak barang dipesan sampai barang tiba di gudang perusahaan. Misalnya saja ada biaya pre-order, kemudian ada biaya transportasi, biaya bongkar muat, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Nah, biaya pesan ini bisa diperoleh dengan rumus R per Q kali O, di mana R itu adalah kebutuhan barang dalam setahun, Q adalah jumlah barang setiap pemesanan, O biaya setiap kali pemesanan, dan R per Q itu merupakan rumus dari jumlah atau frekuensi setiap kali pesan. Nah, untuk biaya penyimpanan itu merupakan biaya yang timbul sejak barang di gudang sampai barang diproses produksi atau dijual. Nah, biasanya biaya penyimpanan ini bisa berbentuk biaya sewa gudang, atau biaya keamanan, atau biaya perawatan, dan lain sebagainya. Nah, rumus untuk biaya simpan ini sendiri adalah Q per 2 kali C, di mana C ini adalah biaya simpan per unit, kemudian Q per 2 itu merupakan rumus dari persediaan rata-rata. Nah, jadi untuk mendapatkan biaya persediaan sebenarnya tinggal menjumlahkan hasil dari biaya pesan ditambah dengan biaya simpan. Di mana biaya pesan itu rumusnya adalah R per Q kali O, kemudian biaya simpan itu adalah rumusnya Q per 2 kali C. Nah, kemudian di manajemen persediaan kita diminta menghitung yang namanya Economic Order Quantity atau EOQ yang sempat saya spill tadi ya. Jadi untuk EOQ ini secara ringkas rekan-rekan semua diminta untuk menghitung pada kuantitas berapa sih perusahaan itu dapat memperoleh biaya persediaan paling ekonomis atau paling murah gitu ya. Nah, di sini untuk mendapatkan EOQ itu rumusnya adalah Q sama dengan akar dari 2 kali R kali O dibagi dengan C, di mana R itu adalah kebutuhan barang dalam setahun, O itu adalah biaya setiap kali pemesanan, dan C adalah biaya simpan per unit. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Misal di sini ada PT X. Dia membutuhkan barang persediaan dalam setahun sebanyak 12.000 kilogram. Kemudian biaya pemesanannya adalah 75.000 dan biaya simpannya adalah Rp200 per kilogram. Maka rekan-rekan semua diminta untuk menghitung EOQ, persediaan rata-rata, jumlah pemesanan dalam setahun, biaya pemesanan dalam setahun, biaya penyimpanan dalam setahun, dan yang terakhir adalah total dari biaya persediaan. Jadi langkah pertamanya silakan untuk meringkas informasi yang ada di soal tadi. Berdasarkan informasi yang diketahui adalah nilai R itu 12.000, O 75.000, dan C adalah 200.
Maka untuk mendapatkan nilai EOQ, berarti rumusnya adalah Q sama dengan akar dari 2 kali R kali O dibagi C. Kemudian 2 kali 12.000 R-nya, O-nya itu adalah 75.000, kemudian dibagi dengan C, yaitu 200. Nah, maka kita dapatkan perhitungan akar dari 9 juta. Nah, di sini berarti untuk nilai EOQ-nya kita dapatkan di angka 3.000 kg. Jadi kalau perusahaan ingin mendapatkan biaya persediaan paling ekonomis, mereka harus memiliki persediaan di angka 3.000 kg. Kemudian untuk persediaan rata-ratanya itu berarti tinggal membagi Q per 2, di mana Q-nya kita dapat dari perhitungan LQ ya. Tadi 3.000, berarti 3.000 dibagi dengan 2, kita dapatkan persediaan rata-ratanya di angka 1.500 kg. Sedangkan untuk jumlah pemesanannya tinggal membagi R per Q, di mana R itu adalah 12.000, Q-nya adalah 3.000, maka kita dapatkan frekuensi pemesanannya di angka 4 kali dalam setahun. Nah, kemudian kita bisa menghitung biaya pemesanan dengan mengalihkan R per Q kali O, atau jumlah pemesanan dikalikan dengan O. Di sini bisa kita hitung lagi 12.000 per 3.000 kali 75.000 atau 4 kali 75.000 sama saja ya. Nanti hasilnya adalah 300.000 rupiah untuk biaya pemesanannya. Sedangkan untuk biaya penyimpanan itu rumusnya bisa pakai Q per 2 kali C atau persediaan rata-rata dikali dengan C. Nah, di sini bisa dihitung kembali 3.000 per 2 kali 200 atau langsung 1.500 dikalikan dengan 200. Maka di sini kita dapatkan angka yang sama yaitu 300.000 rupiah. Nah, untuk biaya persediaan berarti tinggal menambahkan biaya pesan dan biaya simpan. Nah, atau menggunakan rumus R per Q kali O ditambah Q per 2 kali C. Nah, di sini karena sudah kita hitung di atas, tinggal menambahkan saja biaya pesan dan biaya simpan. Berarti 300.000 ditambah 300.000, kita dapatkan biaya persediaannya di angka 600.000 rupiah. Jadi pada kuantitas 3.000 kg, perusahaan itu bisa mendapatkan biaya persediaan paling ekonomis di angka 600.000 rupiah. Nah, selain EOQ, kita juga akan dikenalkan yang namanya reorder point atau ROP, lead time atau LT, dan juga safety stock atau SS. Di mana reorder point itu merupakan suatu titik atau batas dari jumlah persediaan yang ada agar segera dilakukan pemesanan kembali. Jadi pada titik atau batas persediaan berapa sih perusahaan itu harus pesan persediaan barang dagang kembali gitu ya. Kemudian ada lead time. Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memesan barang. Dari sejak barang dipesan sampai barang tiba di gudang perusahaan. Kemudian ada yang namanya safety stock atau persediaan penyelamat. Ya, di mana safety stock ini nanti akan berpengaruh pada reorder point yang ditentukan atau yang dihitung oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung ROP apabila di soal itu tidak ada safety stock, maka kita tinggal mengalihkan lead time dengan kebutuhan barang per satuan lead time. Tapi kalau misalnya ada safety stock, berarti kita harus mengalihkan LT kali kebutuhan barang per satuan lead time ditambah dengan jumlah safety stock-nya. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soalnya. Misal pada kasus sebelumnya, PTX itu kan membutuhkan persediaan 12.000 kg dalam setahun. Kemudian apabila dia memiliki waktu lead time 2 minggu, di mana 1 tahun itu diakui ada 50 minggu yang tersedia, dan safety stock yang ada di gudang itu adalah 250, maka rekan-rekan semua diminta untuk menghitung kebutuhan barang persatuan LT, kemudian diminta untuk menghitung ROP tanpa safety stock dan ROP dengan safety stock. Berarti kita tinggal meringkas informasinya dulu dari soal ya. Berarti di sini kita dapatkan R itu adalah 12.000 kg, kemudian lead time-nya adalah 2 minggu, dengan asumsi 1 tahun itu dianggap ada 50 minggu. Kemudian SS atau safety stock-nya ada di angka 250 kg gitu ya. Maka untuk menghitung kebutuhan barang persatuan lead time, kita tinggal
membagi R dengan jumlah minggu dalam setahun yang diakui oleh perusahaan. Jadi jumlah minggu dalam setahun tadi diakui ada 50 minggu, berarti tinggal dibagi 12.000 dibagi 50, maka kita dapatkan angka 240 kilogram. Kemudian untuk ROP tanpa safety stock itu tinggal mengalihkan LT dikali kebutuhan barang persatuan LT. Berarti LT-nya tadi adalah 2 minggu, 2 dikali dengan kebutuhan barang persatuan LT, yaitu 240 kilogram. Maka kita dapatkan ROP tanpa safety stock itu adalah 480 kilogram. Kemudian untuk ROP dengan safety stock berarti tinggal mengalihkan terlebih dahulu LT dengan kebutuhan barang persatuan LT, kemudian baru ditambahkan dengan jumlah safety stock-nya. Nah, kalau di perhitungan sebenarnya tinggal nambahin 480 dengan 250 ya. Atau dihitung kembali, kalau misalnya langsung diminta untuk menghitung ROP dengan status stock ya, berarti 2 kali 240 dulu, baru ditambahkan dengan 250 kilogram. Maka di sini kita dapatkan 480 ditambah 250, maka ROP dengan safety stock itu kita dapatkan angka 730 kilogram. Nah, materi selanjutnya adalah pengaruh diskon pada EOQ. Sebenarnya pada rumus EOQ itu tidak melibatkan unsur harga barang gitu ya. Padahal pada kenyataannya harga itu berpengaruh terhadap jumlah barang yang dibeli setiap kali memesan barang. Nah, misal apabila perusahaan itu membeli barang dagang dalam jumlah besar, biasanya supplier atau vendor itu akan memberikan diskon atau potongan harga, sehingga ini akan berpengaruh pada biaya persediaannya. Nah, kalau misalnya di soal itu dia memberikan beberapa alternatif penawaran harga dan juga diskon, maka untuk menghitung biaya persediaannya kita bisa menggunakan rumus R per Q kali O ditambah dengan Q per 2 kali C, ya biaya pesan ditambah dengan biaya simpan gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan hasil perkalian dari R kali P, di mana R itu adalah kebutuhan barang dalam setahun, O itu biaya setiap kali pesan, C itu biaya simpan per unit, P itu adalah harga diskon. Jadi ada beberapa harga diskon nanti ya. Kemudian ada kuantitas diskon. Nah, misal langsung ke contoh soalnya, di sini ada PTA, dia membutuhkan bahan baku setahun 5.000 kilogram, biaya pemesanannya itu 49.000, biaya penyimpanannya adalah 1.000 per kilogram per tahun. Kemudian di sini supplier ternyata menawarkan beberapa alternatif harga gitu ya. Apabila perusahaan itu bisa membeli barang bahan bakunya di kurang dari 1.000 kilogram, maka dia akan supplier menawarkan harga 5.000 per kilogram. Tapi kalau misalnya perusahaan itu membeli di angka 1.000 sampai 2.500, maka harga yang ditawarkan akan lebih murah, yaitu di angka 4.850 kilogram. Kemudian kalau misalnya belinya lebih dari 2.500, maka harga yang ditawarkan jadi semakin murah, yaitu di angka 4.750 per kilogram. Maka di sini teman-teman semua diminta untuk menghitung berapa EOQ tanpa diskonnya. Kemudian diminta untuk menghitung EOQ dengan diskon dan berapa biaya persediaannya untuk masing-masing penawaran ini. Kemudian nanti diminta untuk menyimpulkan dan juga menentukan mana sih penawaran yang paling bagus sehingga perusahaan itu bisa mendapatkan biaya persediaan itu paling ekonomis dan paling murah gitu ya. Maka di sini langkah pertamanya sama, kita coba ringkas dulu informasi yang ada di soal, di mana kita dapatkan R itu adalah 5.000, O-nya 49.000, dan C itu adalah 1.000. Maka untuk menghitung EOQ tanpa diskon itu pakai rumus biasa ya, berarti tinggal Q sama dengan akar dari 2 kali R kali O dibagi dengan C. Di mana R itu adalah 5.000, O-nya 49.000, kemudian C-nya adalah 1.000, maka Q itu adalah akar dari 490.000, maka EOQ tanpa diskonnya itu kita mendapatkan angka 700 kilogram. Simpel ya, jadi
sama seperti soal sebelumnya. Tapi kalau untuk menghitung EOQ dengan diskon dan juga total biaya yang harus ditanggung gitu ya, maka kita harus menghitung eh, biaya persediaan untuk masing-masing masing-masing penawaran. Kemudian kita bandingkan mana yang paling memberikan biaya paling sedikit gitu ya. Nah, itulah yang kita pilih. Nah, di sini misalnya penawaran satu itu apabila perusahaan itu memesan Q-nya, kuantitasnya ini Q ya, kurang dari 1000 kilogram, maka dia akan memperoleh harga Rp5.000. Misal di sini Q-nya kita anggap 700 kilogram, jadi kurang dari 1000 ya, 700 misalnya. Maka biaya pemesannya, biaya persediaannya itu kita masukkan ke dalam rumus R per Q kali O ditambah Q per 2 kali C ditambah hasil perkalian dari R kali P, di mana R-nya adalah 5.000, Q-nya kita coba tentukan di angka 700, kemudian O-nya adalah 49.000, kemudian untuk Q-nya pakai 700 ya, 700 per 2 kali 1000. Dan untuk R-nya adalah 5.000 dan P itu adalah harganya adalah 5.000. Maka di sini untuk penawaran satu berarti kita dapatkan angka biaya persediaannya apabila kita memakai penawaran ini, kita harus mengeluarkan biaya sebesar Rp25.750.000. Nah, kemudian untuk penawaran kedua, nah apabila perusahaan itu memesan Q-nya di rate 1.000 sampai 2.500 kilogram dengan harga 4.850 gitu ya. Misalnya kita misalkan sendiri Q-nya kita pesan di angka 1.000 gitu ya, sesuai dengan ketetapannya, maka biaya persediaan yang kita dapatkan sama juga seperti penawaran yang pertama, kita hitung dulu, kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita bisa dapatkan angkanya adalah Rp24.995.000. Kemudian untuk penawaran 3, apabila perusahaan itu memesan kuantitasnya lebih dari 2.500 kg dengan harga 4.750, misal kita anggap saja Q-nya itu di angka 3.000 gitu ya, maka biaya persediaannya kita dapatkan di angka Rp25.331.667. Nah, jadi dari penawaran 1, 2, 3, nanti coba Q-nya itu dimisalkan sendiri. Yang penting sesuai dengan ketetapan dari penawaran tersebut. Kalau di penawaran 1 kurang dari 1.000, ya kita misalkan Q-nya di kurang dari 1.000. Kalau di penawaran 2, ketetapannya adalah 1.000 sampai 2.500, maka kita coba tetapkan Q-nya di rate tersebut. Sama juga di penawaran 3, kalau misalnya ketetapannya lebih dari 2.500, maka kita buat Q-nya juga lebih dari ketetapan tersebut. Gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa menjawab yang C. Mana sih penawaran yang paling baik, paling murah gitu ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa penawaran yang memberikan biaya persediaan paling murah itu ada di penawaran kedua. Jadi, perusahaan itu akan mencapai biaya persediaan paling ekonomis apabila membeli persediaan di antara rate 1.000 sampai 2.500 kg dengan harga 4.850 gitu ya, 4.850 rupiah setiap kali pesan, atau perusahaan itu bisa mendapatkan biaya persediaan paling ekonomis kalau dia mau mengambil penawaran kedua yang ditawarkan oleh supplier. Oke, jadi itu untuk materi pada manajemen persediaan di bab 9. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.